Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu LG inverter. Untuk keluhan dari kulkas ini, di ruang freezer saya rasakan tidak ada terasa dingin. Lampu penerangan aktif. Kinerja fan pada ruang freezer juga berfungsi, namun tidak ada terasa dingin sedikit pun. Kemudian di ruang refrigerator saya cek, kondisinya juga tidak ada terasa dingin. Untuk lampu penerangan di ruang refrigerator ini memang sudah lama tidak aktif, jadi tidak ada masalah ya. Nah, seperti ini kondisinya. Untuk model dari kulkas ini bisa kita lihat dari tabelnya ini, yaitu GND702HLAL, arusnya di 2 ampere, menggunakan refrigeran R600A. Baik, seperti itu kerusakan dari kulkas ini. Kemudian kita intip di bagian atas. Di bagian atas ini terdapat rangkaian modul pengendali inverter. Kita cek apakah ada kode error pada modulnya ini. Untuk modul inverternya seperti ini. Kita perhatikan biasa ada lampu indikator protect. Nah, ini di bagian rangkaian inverter terdapat lampu indikator yang berkedip-kedip. Kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ternyata 6 kali kedip. Jadi permasalahannya seperti itu. Untuk kode kedip 6 kali kedip, biasanya ada permasalahan di area mesin kompresor. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah di dapur pacunya ini kita buka dulu kapnya. Namun sebelumnya kita lihat dulu untuk diagram kelistrikan. Ini diagram kelistrikannya kita perhatikan, serta ada kode-kode error pada tabel diagramnya ini. Baik, untuk dapur pacunya sudah kita buka kapnya. Nampak jelas untuk fan pada kondensornya aktif, namun untuk mesin kompresornya tidak bekerja. Mesin kompresornya menggunakan BMG 110 NHMV yang kategorinya adalah sepertiga PK. Jadi mesin kompresor ini tidak ada terasa bergetar, namun fan kondensornya aktif. Nah, ini yang menyebabkan menjadi error 6 kali kedip pada modul inverternya. Baik, selanjutnya saya cabut dulu sumbernya. Kita akan lakukan pengecekan pada mesin kompresor. Untuk pengecekan pada mesin kompresor, yang pertama kita pastikan dulu apakah memang benar mesin kompresornya tidak aktif. Saya tes lagi di bawah menggunakan tang ampere. Kemudian saya berikan sumber unit kulkasnya ini. Perhatikan, arusnya akan naik apabila mesin kompresor ini bekerja. Saat ini masih di 0 ampere ya. Kita tunggu dulu sampai fan aktif. Secara otomatis harusnya mesin kompresor bekerja. Kita tunggu dulu kurang lebih sekitar 3-5 menit. Jadi mesin kompresor tidak langsung aktif untuk jenis kulkas ini.
kurang lebih sekitar 3 menit ya, kita tunggu. Dan nanti fan motor pada kondensor aktif, kemudian mesin kompresor menyusul. Oke, kita tunggu dulu. Baik, setelah kurang lebih 3 menit ya, untuk fan motor kondensornya sudah aktif. Kita tunggu apakah mesin kompresor bekerja. Dan lihat, untuk arusnya tidak ada perubahan. Jadi mesin kompresor tidak bekerja. Ya, nah seperti ini permasalahannya. Jadi permasalahannya yaitu mesin kompresor tidak bekerja. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Kita akan lanjut melakukan pengecekan di area mesin kompresor. Untuk melakukan pengecekan di area mesin kompresor, seperti biasa kita akan lakukan pengukuran pada pin konektor UVW nya ini pada mesin kompresor inverter, apakah memiliki nilai hambatan. Oke, saya buka dulu penutup pada konektor pin soket UVW nya ini. Nah, ini ada soket ya UVW, kita akan lepas, kemudian kita ukur nilai hambatan pada mesin kompresor ini. Apakah memiliki nilai hambatan yang sama atau tidak ya. Oke, soketnya sudah saya lepas. Kemudian saya siapkan multitester analog untuk melihat dan mengukur besaran nilai hambatannya. Jadi untuk pin soket UVW nya ini kalau kita ukur dengan ohm itu nilai hambatannya harus sama semua. Oke, saya ukur ya, ternyata memang benar ada yang putus ya. Jadi ternyata memang mesin kompresornya yang rusak, karena di antara pin ini nilai hambatannya berbeda ya. Oke, selanjutnya saya siapkan mesin kompresor pengganti. Namun sebelum dilakukan pemasangan, saya lakukan pengetesan terlebih dahulu. Ini saya pasangkan soket UVW nya pada mesin kompresor pengganti. Kemudian nanti kita akan tes apakah mesin kompresor ini bisa aktif. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita akan lakukan pengetesan. Saya berikan sumber. Oke, seperti biasa kita tunggu kurang lebih 3 menit. Dan setelah kurang lebih 3 menit kita lihat, oke, motor fan sudah aktif, mesin kompresor sudah bergetar ya. Jadi mesin kompresor sudah aktif, ini sudah bergetar, ada daya press. Untuk arusnya menunjukkan di 0,33, maka akan terus naik ya. Sekarang sudah 37, 0,4. Nah, seperti itu. Jadi ini mesin kompresornya sudah aktif. Mesin kompresor pengganti sudah bisa bekerja. Kita tinggal melakukan pergantian kompresor ini.
Oke, kita lakukan tes running terlebih dahulu. Bila sudah cukup, saya cabut dulu. Kemudian saya akan lakukan pergantian mesin kompresor yang lama dengan mesin kompresor yang baru ini ya. Baik, saya akan lakukan pergantian mesin kompresornya. Untuk mesin kompresor yang lama, ini apabila diperbaiki bisa. Sudah ada saya buatkan video tentang perbaikan mesin kompresor yang mengalami kerusakan seperti ini. Biasanya itu pada bagian konektor di dalam mesin kompresor itu kendor ya, jadi tidak bisa mendapatkan hambatan yang sama apabila kita ukur pin UVW nya ini, karena ada soketnya yang kendor di bagian dalam. Untuk video kali ini saya tidak melakukan perbaikan mesin kompresor karena ini sifatnya urgent, jadi konsumen sih maunya secepatnya. Maka dari itu saya langsung lakukan pergantian saja mesin kompresor ini. Untuk pipa pres saya potong, pastikan ada kandungan gas freon pada sistem. Oke, gas freonnya kita buang dulu. Kemudian untuk pipa balik juga saya potong. Jadi kondisi freon pada sistem ini aman ya, masih banyak. Setelah kita potong tadi, ada gas yang keluar, itu adalah gas freon pada sistem. Oke, setelah kita potong, selanjutnya di bagian sepatu kompresor ini kita buka dulu pengait pennya, ini tinggal tarik saja. Oke, setelah itu kita bisa keluarkan mesin kompresor ini perlahan-lahan. Oke, sudah terlepas. Lalu untuk sepatu kompresornya ini kita pasangkan pada mesin kompresor pengganti. Dan setelah kita pasang sepatu kompresornya ini, selanjutnya kita pasang mesin kompresor penggantinya ini pada posisinya. Oke, seperti ini. Jangan lupa kita kunci kembali. Oke, sudah terpasang ya. Kita tinggal melakukan pengelasan untuk pipa pres dan pipa balik. Dan tidak lupa saya akan pasang pentil pengisian pada mesin kompresor ini. Oke, saya akan lakukan pengelasan dan pemasangan pentil terlebih dahulu. Baik teman-teman, setelah saya pasang ya, saya las pipa pres, saya pasang juga pentil pengisiannya ini. Pipa balik juga sudah saya lakukan pengelasan. Oke, selanjutnya untuk proses pemvakuman ini bisa kita lakukan proses vakum body ataupun dengan mesin vakum.
Seperti biasa, saya akan buatkan lubang pembuangan udara pada filter dryer ini, yang mana pada bagian filter dryer ini terdapat jalur pipa pembuangan di bagian bawah. Saya akan potong dan saya berikan sedikit pipa kapiler. Oke, di sini ada pipa pembuangan, dan pipa ini sebenarnya adalah sebagai pipa proses pemvakuman, yang mana untuk pabrik itu melakukan proses pemvakuman itu dengan metode double vakum, yaitu di jalur pipa pengisian freon di mesin kompresor, serta di jalur filter dryer ini dibuat ventil pengisian juga, sehingga proses vakumnya itu betul-betul sempurna. Oke, sudah saya potong. Kemudian saya akan pasangkan sedikit pipa kapiler. Kemudian saya jepit biar tidak lepas. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan lakukan pengelasan terlebih dahulu. Oke, saya akan lakukan pengelasan pada jalur pembuangan udara pada filter dryer. Untuk proses pengelasan ini kita harus lakukan secara hati-hati. Pastikan tidak ada kebocoran pada saat kita lakukan proses pengelasan. Baik, untuk proses pengelasan sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan proses pemvakuman. Jadi pastikan dulu ya, proses pengelasan ini betul-betul sempurna, jangan sampai ada kebocoran. Oke, saya dinginkan dulu filter dryer ini. Kita akan lanjut melakukan proses pemvakuman. Yang mana untuk proses pemvakuman ini bisa dengan cara vakum body atau menggunakan mesin vakum. Apabila menggunakan mesin vakum, maka ujung pipa kapiler ini langsung dilakukan penyegelan saja. Ini fan pada motor kondensor ini baling-balingnya saya lepas tadi karena saya lakukan pengelasan pada pipa pres. Jadi untuk mengamankan agar tidak terbakar baling-balingnya ini. Setelah selesai saya pasang kembali. Oke, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya saya lakukan proses pemvakuman. Nah ya, jadi ujung kapiler ini saya segel. Kemudian saya siapkan mesin vakum. Oke, analyzer, selang manifold ya sudah terpasang, dan saya buka kerannya ini. Proses vakum sedang berlangsung, mesin vakumnya menghisap. Kemudian kita lakukan proses pemvakuman ini kurang lebih sekitar 30 menit.
Baik, setelah proses pemvakuman kurang lebih 30 menit, saya rasa sudah cukup ya. Jadi untuk menggunakan mesin vakum diperlukan waktu kurang lebih 30 menit hingga jarum manifold menunjukkan di skala minus 30 PSI. Kemudian setelah itu kita tutup keran manifoldnya ini. Oke, lalu mesin vakum kita matikan. Nah, di saat kita melepas selang manifold yang berwarna merah ini, kita akan pasangkan pada keran freon. Saya siapkan freon R600A. Nah, ini. Jadi saya gunakan freon R600. Saya pasang selang manifold pada keran freon, dan jangan lupa kita harus buang udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah sebelum kita lakukan proses pengisian freon. Setelah kita buang udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah, selanjutnya unit ini bisa kita nyalakan terlebih dahulu. Kita tunggu ya, kurang lebih 3 menit. Namun sebelum kita lakukan proses pengisian freon, pastikan jarum manifold ini tidak bergerak, artinya tidak ada kebocoran pada sistem. Sambil kita masukkan dulu freon pada sistem sebelum mesin kompresor ini aktif. Ini masih skala minus 30 PSI. Kita isikan dulu ya sebagian freon pada sistem. Oke, saya isi kurang lebih 10 PSI. Kondisi mesin kompresor belum aktif ini. Sambil menunggu selama 3 menit. Oke, saya berikan freon pada sistem kurang lebih 10 PSI. Kemudian saya tutup, biarkan mesin kompresor bekerja. Dan setelah kurang lebih 3 menit, perhatikan fan motor akan aktif ya. Fan motor aktif, secara tidak langsung mesin kompresor pun akan bekerja. Oke, saat mesin kompresor bekerja, jarum manifold secara otomatis akan turun. Saat ini perlahan di bawah 0 PSI. Oke, setelah itu kita bisa lakukan penambahan freon pada sistem. Untuk arusnya saat ini di 0,46. Oke, masih dengan kecepatan sedang ini, belum kecepatan penuh. Setelah kecepatan penuh, kita bisa lakukan penambahan freonnya ini. Oke, untuk tekanan freon R600 ini di 0 PSI saja ya. Kita atur di skala 0 PSI. Oke, perlahan saja, nanti kita tambah dan biarkan dulu running. Dan setelah proses pengisian freon di skala 0 PSI, nah ini ya, ini sudah cukup. Jadi tekanannya cukup di skala 0 PSI. Untuk arusnya di 0,99 ampere atau 1 ampere ya. Filter dryer terasa hangat, artinya mantap. Jadi proses pengisian ini saya rasa sudah cukup. Untuk proses pelepasan selang manifold pada pentil pengisian itu tidak boleh kita langsung cabut ya. Namun kita matikan dulu unitnya. Matikan dulu unitnya. Oke, tunggu dulu. Tunggu dalam beberapa menit sampai jarum manifold ini perlahan naik.
Karena apabila langsung kita lepas pentil pengisiannya ini, maka akan menghisap udara. Oke, setelah kita biarkan sampai jarum manifold naik, nah ini ya sudah di 5 PSI ya naik, kemudian boleh deh kita melepas pentil pengisian ini. Oke, jadi untuk proses pencabutan selang manifold pada pentil pengisian ini jangan sembarangan ya, ada caranya. Nah seperti ini, kemudian jangan lupa ditutup. Oke, untuk proses pengisian freon sudah selesai, tinggal kita rapikan saja. Oke, saya tutup dulu penutup kap ruang mesin ini, dan nanti kita hidupkan lagi dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Baik, setelah saya kembalikan, saya hidupkan unit kulkas, saya raba dindingnya ada terasa hangat, mantap. Lalu kita lihat bagian dalamnya nih. Untuk ruang freezer, kinerja fan pada ruang freezer sudah aktif. Saya akan lakukan pengetesan dengan air mineral ini dalam waktu kurang lebih 2 minggu, apakah kondisinya tetap membeku atau tidak ya. Oke, kita akan lakukan pengetesan kurang lebih 2 minggu. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 2 minggu kemudian saya cek. Oke, bodinya terasa hangat, mantap, pertanda baik. Untuk pipa sebelah kiri saya raba, ya terasa hangat, mantap ya. Untuk ruang refrigerator saya cek, saya raba raknya terasa dingin, ini artinya mantap. Jadi suhu di ruang refrigerator tidak ada masalah ya, sudah normal. Bagaimana dengan ruang freezer? Untuk ruang freezer saya cek, wah terasa sudah ya dinginnya. Untuk proses pembekuannya bagaimana? Ini kita lihat air mineralnya sudah membeku semua, nampak jelas ya sampai bengkak begini. Artinya proses pembekuannya ini benar-benar sempurna ya. Oke, sampai di atas juga membeku semua. Lalu di bagian rak pintunya juga membeku. Artinya untuk prosesnya mantap ya, proses pembekuannya. Jadi untuk perbaikan ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.